Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu saghirun idza taffat alaihi mahafilu. Wa inna kabirul qaumi, orang yang umurnya tua, la ilma indahu, tidak punya ilmu, saghirun, sejatinya dia adalah anak-anak. Kita sudah belajar tentang fadilah orang berilmu dan bahayanya orang yang tidak berilmu, orang yang bodoh. Kalau ditanya kenapa kita ini harus belajar, kenapa kita ini harus belajar, jawabannya cuma satu, karena tidak ada manusia yang terlahir berilmu. Tidak ada manusia lahir sudah berilmu, tidak ada. Maka kita harus mengetahui apapun yang harus kita ketahui, karena manusia tidak ada yang terlahir dengan ilmu. Jangankan dengan ilmu, jangankan ilmu, nama saja seorang baru lahir tidak ada yang tahu siapa namanya, karena kita ini lahir saja tanpa merek, lahir saja tanpa nama. Maka orang tua yang berilmu tahu apa yang harus dibuat ketika anaknya lahir. Ya, ada beberapa hal yang dilakukan karena dia punya ilmu. Diputar lagi saya, dikit lagi. Oke, terima kasih. Ya. Karena tidak ada orang yang terlahir karena punya ilmu. Tidak ada. Jangankan ilmu, kita saja lahir tanpa nama, tanpa merek. Kamu lahir tidak tahu mana ibumu, tidak tahu. Kamu lahir tidak tahu mana ayahmu. Sama seperti ayam. Ayam itu lahir, ya, bertelur, dia tidak tahu mana ibunya. Tapi pas dia netes, yang dia lihat siapa yang mereminnya, yang apa nih, ngerem. Ya. Seandainya yang ngeremnya bebek, maka dia akan tahu ibunya adalah ini bebek. Seandainya dia diremi oleh kucing, dia akan tahu ibunya adalah kucing. Ya. Itulah ayam. Sama seperti kamu. Kalau ada orang yang, mohon maaf, ditelantarkan oleh orang tuanya, kemudian diasuh oleh orang tua angkatnya, dia tahu enggak kalau ini orang tua angkatnya? Enggak tahu sampai dikasih tahu. Mohon maaf nak, ayah menemukanmu di samping sungai. Entah siapa ibumu, entah siapa ayahmu, ya, kamu ada di samping situ, maka ayah mengasuhmu. Ayah harus memberitahu ini supaya engkau tahu nak, nanti kalau engkau nikah, ayah hanya sebagai seorang wali hakim bagi dirimu. Engkau tidak bisa dinasabkan dengan ayah nak, karena aku bukan ayahmu. Oh, itu bukan main sedihnya. Makanya jangan sembarangan berzina. Kamu yang laki-laki, yang perempuan, ketika kamu berzina, kamu meninggalkan seorang bayi dengan tanpa keturunan. Maka dosanya bukan cuma dosa zina saja, dosa yang terkait dengan keturunannya. Ya. Apalagi itu di Linggau saja sini banyak ditemukan bayi dilempar di Siring Agung situ. Ada bayi yang masukkan kantong plastik, digantung di spion mobil. Adik-adik, itulah berzina. Berapa banyak orang yang berzina kemudian terpaksa nikah, habis nikah langsung cerai. Kamu yang jadi korban. Padahal kamu sendiri. Sekarang salah siapa? Coba. Kalau kakak, kalau laki-laki ya memang bangsat.
Tinggal kamu perempuannya mau ndak kamu dibangsati oleh mereka, mau ndak kamu dijadikan korban oleh mereka, ya. Apalagi kamu sekedar menjadi apa, sasaran target hawa nafsu. Laki-laki yang bertanggung jawab ndak begitu. Laki-laki bertanggung jawab akan bilang sama perempuan, aku akan jemput dirimu dari rumahmu, aku ambil dari ayahmu beserta ridho dan izin ibumu. Itu baru laki-laki yang benar. Nah, ini contoh anak yang baru lahir aja, jangankan ilmu yang lain, dia tidak tahu ini ibu angkatnya, karena tergantung siapa yang ngereminnya, siapa yang ngasuhnya, ya. Itu ketika seorang ayah atau bapak ibu ngerawat seorang anak, yang anak ini tidak tahu kalau itu ibu angkatnya, sepanjang zaman tuh bukan main tuh, meledak-meledak di hatinya. Berpikir gimana nanti kalau dia tahu kalau kita bukan siapa, ibunya, ayahnya, ya Allah. Tapi dia harus tahu, dia harus diberitahu, ya. Maka benar kalau ada sebuah syair mengatakan apa, ta'allam falaisal mar'u yuladu alim. Belajarlah, karena tidak ada seseorang ini terlahir itu berilmu. Jangankan ilmu, mana ada bayi lahir langsung makan pisang rebus Ambon? Ada tak bayi lahir pasang makan pisang rebus Ambon? Tidak ada. Makan minumannya apa? ASI ibunya, kanan dan kiri ASI ibunya, ya. Tuh, tidak boleh langsung makan nasi goreng, apalagi nasi goreng gila, ya, langsung pedas spesial dikasih ati, ya, suwir-suwiran ayam, suwir-suwiran sosis, apalagi lapar, ya. Nggak begitu, nggak ada bayi yang baru lahir langsung ngerti, nggak. ASI dulu, ya. Selama 2 tahun tuh, normalnya 2 tahun perempuan bayi minum susu, ya. Zaman sekarang sudah pada minum susu sapi. Kenapa? Karena banyak perempuan zaman sekarang ini, ya, tidak mau berkorban untuk anaknya, takut badannya rusak, ya. Takut badannya rusak, jadi dia takut menyusui siapa? Menyusui anak. Padahal pahala ibu menyusui anaknya luar biasa. Tuh, tidak ada bayi lahir langsung makan ayam geprek, giginya aja tidak ada. Mau ngunyah apa dia? Kalaupun makan pisang dikerokin dulu halus-halus, disuapin, ya. Yo, luar biasa. Maka apalagi ilmu, otaknya tidak ngerti dia. Perlu dibimbing, perlu dididik. Maka kamu harus tahu kenapa kamu harus belajar, karena kita ini lahir tidak ada ilmu. Apalagi dirimu dengan Tuhanmu kamu harus kenal. Kamu harus tahu bagaimana dengan suami, bagaimana dengan istri, bagaimana dengan tetangga. Ada ilmunya semua. Islam mengajarkan itu. Jangankan dengan orang lain, Islam mengajarkan kamu dengan dirimu sendiri. Kau harus tutup auratmu, mana auratmu yang tidak boleh orang lain pandang. Itu namanya sikap dirimu terhadap siapa sayang? Dirimu sendiri. Kalau berlaku sesuatu pada dirimu dari najis sampai hadas, diajarkan bagaimana toharo, ya. Bagaimana engkau harus membersihkan hadas. Yang perempuan bagaimana sikapmu dengan hati, hadas, ya. Bagaimana engkau menyikapi air ludahmu, bagaimana engkau menyikapi dengan kotoran matamu, ya. Bagaimana engkau bersikap dengan pakaianmu, bagaimana engkau bersikap dengan rambutmu, bagaimana engkau bersikap dengan gigimu. Disunahkan oleh Nabi siwak, disunahkan oleh Nabi untuk pakai celak, ya. Gimana, mohon maaf ini, sampai kepada bulu ketiak
Nabi mengajarkan kita bagaimana dengan bulu ketiak. Ya, hampir setiap Jumat harus dibersihkan. Mohon maaf, lebih dari itu sampai kepada bulu kemaluanmu. Ya, tidak boleh nyergang cak ilalang tinggi-tinggi. Oh, malah tertawa. Ini ilmu. Kau punya jenggot, diurus jenggotmu, kumismu jangan terlalu tebal. Sampai sebegitunya Islam, Nabi sunnah bawa. Coba lihat Islam ngajarin kita sebegitunya. Nanti kita akan pelajari dalam kitab fikih. Sudah dibagi kitabnya, sudah. Itu dalam kitab fikih mau pelajari nanti ada semua. Sunat, hukum sunat, hukum motong kuku, bagaimana cara motong kuku, nanti ada 3 cara. Pakai minyak wangi, baik minyak wangi yang dalam bentuk minyak ataupun minyak wangi dalam bentuk bukhur. Ya, semua diajarkan oleh Islam. Kakak kamu harus belajar. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Kalau kamu sudah suami istri, nanti kalau seandainya selesai berhubungan suami istri, harus bagaimana? Apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, apa hak suami, apa hak istri? Bagaimana kewajiban orang tua sama anaknya, bagaimana kewajiban anak sama orang tuanya? Ini harus dipelajari semua. Bagaimana kamu dengan tetangga? Dengan tetangga tidak boleh masa bodoh. Nak matilah situ, matilah. Sekarang kakak tanya, kalau ada apa-apa di rumah yang nolong pertama kali siapa? Tetangga. Ya. Tapi hati-hati dengan bisik-bisik tetangga. Kini mulai Tuh, bagaimana dengan tetangga? Kalau kamu rumahnya nerima tamu, bagaimana nerima tamu? Kamu dengan guru, bagaimana dengan guru? Kakak dengan kamu, bagaimana? Ada batasannya semua. Dengan teman, kemarin hadis yang kamu hafal, khairul ashab khairuhum li sahibihi. Tuh, sebaik-baiknya teman itu yang paling baik dengan temannya. Itu dengan teman. Diajarin semua dalam Islam. Tuh kalau motong kuku tangan dengan motong kuku jari kaki beda. Ya. Hebatnya Islam, luar biasa. Memastikan badan tidak bau, memastikan mulut tidak bau, itu semua ajaran Islam. Coba lihat, makanan harus bersih, higienis, dan harus apa? Harus halal, harus baik, tidak boleh makan sembarangan. Ya Allah, kurang lengkap apa Islam? Makanya ente harus belajar. Jadi kalau ditanya kenapa ente harus belajar? Karena tidak ada. Kamu harus tahu. Kamu kalau tidak belajar biologi tidak tahu struktur manusia. Kamu kalau tidak belajar geografi, kamu tidak tahu struktur bumi ini, tidak tahu kamu. Ya. Itu sudah hal-hal yang besar, hal-hal kehidupan saja. Jangankan kayak gitu, masak pindang saja harus tahu. Ya, yang seperti kakak bilang kemarin, kalau tidak tahu jadinya apa? Bukan pindang apa? Kobangan iwa. Uji mertuanya apa ini nak? Maksud hati nak masak pindang, cuma inilah jadi kobangan. Iwaknya masih hidup pula di situ. Dem mana tahu kolam iwa. Ta'allam falaisal mar'u yuladu alima. Kalau sudah berilmu seperti yang kita sampaikan kemarin, syairnya apa? Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Orang yang berilmu enggak sama dengan orang yang tidak berilmu atau orang jahil, orang bodoh, enggak sama. Ya. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu saghirun idza taffat alaihi al mahafilu. Wa inna kabirul qaumi, orang yang umurnya tua, la ilma indahu, tidak punya ilmu, saghirun, sejatinya dia adalah anak-anak, orang kecil. Kenapa? Idza taffat alaihil mahafilu, ketika dia kumpul di antara orang yang berilmu, dia sekaya anak kecil. Dengerin, kenapa ente harus berilmu? Karena tadi
orang tua, umurnya tua, usianya tua, tapi nggak punya ilmu, jadinya apa? Anak kecil ketika kumpul dengan orang-orang yang berilmu. Gimana kalau anak kecil? Hah? Kalau ada orang tua kamu rapat, gimana kalau ada anak kecil? Disuruh apa? Bukan diam, suruh minggir. Minggir, anak kecil minggir dulu, orang tua nak rapat. Betul lah? Terus yang kedua apa? Baru tadi disuruh diam, disuruh diam. Awak tak ngerti? Tuh. Dianggap kecil kamu walaupun usianya tua. Makanya kalau kamu nanti tidak tersinggung, tidak dimanfaatkan, tanda kamu tidak berilmu. Kamu ini harus tersinggung kalau tidak bermanfaat hidupnya. Ini jadi OSIS, dididik bertanggung jawab, malah tidak tersinggung ketika dia tidak melaksanakan tugas. Ya, harus tersinggung. Tidak boleh tidak tersinggung. Berarti kamu dianggap tidak ada. Jadi kalau orang kecil itu dianggap apa sayang? Dianggap tidak ada, dianggap tak berguna. Dan dialah masih kecil. Kalau masih kecil dia ngomongin saya itu tersinggung enggak? Tidak. Tapi kalau udah tua, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini sampai metu taiku. Woi, dah cak tidur dek, orang ajar nih, natang nih. Aku dianggap tak berguna. Pas tersinggung ditanya, sekarang kau nak mikir apa? Entah, aku tak tahu. Lah, bisa paham di sini sayang? Coba lihat. Ada banyak alumni WA, Kak, mohon doa, aku mau dites ini, aku mau dites ini. Apa kata mereka? Baru sadar Kak ya, ketika sudah mau tes, kami baru sadar kami banyak tak tahunya. Tuh. Kamu nanti pas mau jadi dokter akan dites kan? Tes ilmu dasar biologinya, akan dites ilmu dasar fisikanya, akan dites sesuai dengan bidangnya. Kamu tidak belajar, kamu baru tahu. Oh ya Allah, baru tahu nanti kalau sudah dites. Yang mau ke Yaman baru tahu nanti. Yang mau ikut kuliah sini akan dites. Naura akan dites, Aisyah akan dites. Aisyah kan? Kamu siapa sayang? Dian. Tien. Orang Cina. Tiente. Tien. Ini sama namanya? Bunga. Disuruh ngurus kipas angin, mana takut. Kamu semua akan dites nanti. Yang mau kuliah di IIKI dimanapun dites, baca Qurannya. Tuh, apa? Ada nama kakak kelas kamu, tak kakak sebut namun. Nak dites kak. Ya, doa lancar insyaallah. Pelajari apa yang mau dites. Yo kak, ini lagi murojaah, lagi belajar. Dites galau-galau adik-adik. Hidup ini kita akan dites. Ya, itu yang kakak sering bilang. Ujian hidup lebih berat daripada ujian sekolah. Ujian sekolah ada jawabannya di buku. Ujian hidup, ya, kamu mencari sendiri jawabannya. Bahkan misteri jawabannya. Coba lihat. Ayo, masih tidak mau belajar? Terserah kamu sendiri. Kakak cuma menyediakan waktu. Kakak cuma menyediakan tenaga. Seperti kakak nih sekarang baru balik, ya, baru balik dari Padang Tepong, daerah Empat Lawang situ, daerah Wong Ulu Musi. Saya ada Wong Ulu Musi sini. Kakak ini dusun asli kakeknya dari Wong Padang Tepong, dari ibu tapi ya. Kalau dari ayah Banten situ. Namanya Raden Abdullah. Tadi habis ziarah ke sana. Dan Abdullah orang Palembang aslinya, cuma merantau ke Padang Tepong, daerah Talang Padang situ, Ulu Musi. Berarti pengajian di Nikan Jaya. Sini ngaji lagi sama kamu. Kakak cuma nyediain waktu.
Kalau nak nurut capean kakak. Tapi kamu masih tidak mau belajar, terserah. Ingat, nanti kalau sudah tua, walaupun usiamu tua, tidak punya ilmu, tetap apa sayang? Tetap nak kan nak, kata orang Madura. Tetap apa sayang? Tetap jadi nak kan nak. Walaupun kamu sudah tua, kamu tetap diomong bocil, bocah cilik. Enggak lah kamu diomong awak lah tua dah kata otak. Enggak lah. Maka Kris, kalau lah tua sama saya tak kata otak, berhentilah jadi wong tua. Syukri, mana syukri? Syukrillah ya, namanya syukri. Potongannya kan dua kata, idhofah, mudhaf ilaih. Syukri sama Allah disambung jadi syukrillah. Mestinya syukrullah ya. Mungkin karena ada harful jarnya yang muqaddar bisyukrillah. Nah, kau kentut ya. Hah? Tuh, Fadil, walaupun badan besar dah kata ilmu, kecil dah kata harga. Emas kecil dah? Dipakainya graman atau kiloan gram? Gram. Tapi mahal dah? Karet besar, berat, bau. Paham? Jangan lupa itu. Besar, berat, bau, al-beceku. Kapan sudah kena karetnya tuh, disabun saja sebelum tentu hilang baunya. Paham? Tuh lihat, satu buah sawit tuh, kamu tengok di YouTube, bapak-bapak tuh yang ngangkatnya. Bukan main itu. Karena satu jenjang itu bisa jadi 5 kilo, 10 kilo. Masya Allah. Tapi jadi minyak kan? Cuma berapa liter kan? Mahalan mana sayang? Mahalan minyaknya. Sawitnya sekilo cuma 800 main. 1.800 jam Lembang. Dah kata reganya. Diperas jadi minyak yang berkilo-kilo tadi, diperas jadi minyak. Harga minyak tu berapa main seliter? Lebih mahal daripada 1 kilo minyak, 1 kilo biji sawit. Apa sebab? Karena sawit sudah diperas. Kamu sekarang nih sedang diperas. Kamu sekarang kalau sekedar biji sawit, kamu sekarang kalau sekedar jadi kotaan karet, kamu tidak semahal kalau sudah jadi kamera. Maka saat ini kamu sedang diproses adik-adik. Supaya apa? Supaya diambil sarimu menjadi sesuatu hal yang lebih mahal. Maka otakmu diperas, semangatmu diperas, lelahmu diperas, supaya nanti apa? Buah sawit menjadi minyak goreng yang mahal harganya. Tuh. Nih, berapa harga ini? Tergantung merek kan? Ada yang 10.000, ada yang 5.000. Katakan 15 ini. Jadi berapa harga ini berapa? Iya, dari tadi nih 5.000. Tergantung kami kak pacak ngoloknya berapa lah. Bukan harga ini berapa sayang. Nah dia ambil 10 kan? Iya. Nyampe tak sekilo? Tidak nyampe sekilo. Ini karet berapa sekilo? Hah? Coba lihat. Tidak nyampe 1 kilo. Ini beratnya. Spidol ini ternyata dihargai bukan karena kilonya. Sekarang berat badan kamu berapa? 48, 65, Fadil 200. Apakah orang akan menghargaimu dengan berat badanmu sayang? Orang akan menghargaimu dengan ilmumu. Padahal ilmu itu tidak kata kiloannya. Allah Allah, berfikirlah wahai adekku, Allah Allah, berfikirlah. Ingat,
Inna kabirul qaumi la ilma indahu saghirun idzal taffat alaihil mahafilu. Kaget kapan kumpul wong berilmu baru tahu kamu, oh ya Allah aku ni kecil, dak ti apa-apanya ya Allah. Masya Allah. Nah, emas tuh segramnya berapa main ini? 838.000. Padahal galinya, woi. Geser lagi deh, kakak ini badannya lagi tidak enak. Dah, biar tetap butuh anginnya, cuma biar jangan terlalu al semprotu. Ya, ayo, kamu mau dianggap kecil terus, Andika? Kan Dika mau? Coba kalau kita ditanya, bisa mimpin salawat? Insya Allah bisa. Bisa mimpin tahlil? Insya Allah bisa. Bisa mimpin yasin? Insya Allah bisa. Qori sedikit-sedikit bisa. Jadi imam oke. Hah? Coba kalau kita ditanya kayak gitu tuh enak. Bisa azan? Bisa. Koman? Bisa. Nah, coba kalau bisa azan? Ini suara lagi dah enak. Oke, sehari wong percaya kan? Oke lah kalau udah azan koman. Itulah Pak, bukan apa-apa. Kalau masih ada yang lain dulu. Dia mau dekati kalau baru aku. Mau dekati kuno lah, mau dekati kalau. Apalagi nak jadi imam. La ilaha illallah. Itu pesan orang tua. Kalau memang bisanya di depan, duduknya di mana sayang? Kalau tidak bisa di depan, di tengah. Kalau tidak bisa di tengah, jangan sampai kamu tidak ada tempat. Yang repot itu apa? Depan, tengah, belakang tidak baca apa-apa. Nah, kakak nanya, orang yang duduk di depan itu pasti orang yang punya nilai, betul tidak? Kecuali yang naik angkot. Karena yang masuknya siapa duluan kan? Makanya di sini disebutnya apa? Idzal taffat alaihil mahafilu. Apalagi nanti di sisi Allah. Nah, sekarang berpikirlah, otak kamu sadar enggak? Kalau saya ini harus belajar. Karena saya lahir tanpa ilmu dan masih banyak ilmu yang saya tidak tahu ya Allah. Yang sudah saya pelajari saya lupa. Maka bohong kalau ada orang ngejar cita-cita tapi tak mau belajar. Maka ada istilah dalam kitab Al-Baijuri itu ada ar-raja, ada at-tama'. Apa sayang? Ada ar-raja, at-tama', ya. Ya. Ada ar-raja, ada at-tama'. Apa ar-raja? Ar-raja itu apa? Ta'alluqul qalbi bimarghubin fihi ma'al akhdhi bihi. Yang namanya ar-raja itu apa? Kaitan hati kepada sesuatu hal yang diinginkan tapi ada usahanya gitu loh. Ada usaha. Kalau toma, ta'alluqul qalbi ta'alluqul qalbi bimarghubin fihi bidunil akhdhi bihi. Kalau yang namanya toma itu apa? Pengen mencapai sesuatu tapi tidak usaha, itu namanya toma. Kalau rojak tadi apa? Kaitan hati dengan sesuatu yang ingin dia capai atau yang dia sukai tapi dengan usaha, ma'al akhdhi bihi. Jadi kalau kamu, ini harapan saya, apa arti harapan itu? Ya, orang yang pengen dapat sesuatu tapi dengan usaha. Tapi kalau apa? Wah, kalau saya jadi dokter, kalau saya jadi ini, itu bukan harapan namanya. Itu namanya angan-angan, keserakahan baik, kepengenan saja itu namanya. Jadi kalau kau pengen jadi dokter, belajar sungguh-sungguh. Kalau kau pengen jadi ulama, belajar sungguh-sungguh. Kalau kamu kepengen jadi ahli apa? Ahli arsitek apapun, arsitek mesin,
arsitek bangunan, ya, apalagi pengen jadi programmer, ahli di bidang IT macam Farhan, harus belajar sungguh-sungguh. Bisa enggak kita belajar main marching band tapi diem baik? Sebentar, aku pakai telepati. Enggak bisa, adik-adik. Minimal keyboard itu akan bunyi kalau kita pencet, minimal tuh. Ya. Senar drum ataupun bass drum akan bunyi kalau kita pukul, itu minimal tuh. Kipas angin tadi akan berubah arah, minimal kau senggol, minimal. Tapi kalau cuma kau. Paham, Seng? Bisa? Jadi apa tadi harapan tadi, Seng? Kaitan hati terhadap sesuatu yang ingin dicapai tapi dengan usaha, itu namanya ar-raja, harapan. Kalau yang namanya tomak tadi apa? Kaitan hati terhadap sesuatu yang diinginkan tapi tanpa usaha, bidunil akhdhi bihi. Ini kamu harus begitu, dengan harapan tuh begitu. Pengen jadi tentara, mulai dari sekarang dijago badannya, paru-parunya dijago, olahraga terus supaya mudah jadi tentara. Katanya zaman sekarang tentara itu akan mudah kalau kita punya hafalan, dia ngapal Quran, siapa tahu ini jadi jalan kemudahan. Pengen jadi polisi, jadi punya hafalan, aku nak hafal doa-doa. Lagi kalau aku ditanya, bisa memimpin tahlil, bisa memimpin yasin, bisa, siapa tahu jadi kemudahan. Ya, ada orang badannya pendek, ya, tidak cukup, kira-kira dia nak jadi polisi, itu tomak atau roja kira-kira? Tomak. Kenapa? Mestinya sadar diri. Kita ini tidak sampai ukurannya. Ini siapa nih namanya nih? Hah? Jeffrey, tidak jadi polisi. Jeffrey? Tengok roja atau tomak kira-kira. Jangan ngato. Ini untuk masing-masing. Marotoma, itu namanya ngato. Kalau fadil dari sisi badan, roja atau toma? Roja dari sisi badan. Tapi kalau dari sisi otak, kakak tidak tahu. Karena jadi tentara itu tidak boleh lolo. Harus tahu ilmu derajat. Ngerti tidak? Kenapa? Bom akan dilempar sesuai dengan apa? Derajat cerobongnya, tidak ngerti dia. Sekian derajat. Berapa sekian derajat? Harus ngerti. Titik koordinat harus belajar. Itu kan ilmu apa namanya? Matematika kan? Jadi pilot harus tahu belajar titik koordinat. Kenapa? Ada hitungan juga loh. Minimal harus ngerti apa? Ada tanda-tanda Morse. Harus ngerti. Kena perang, tidak pacak pakai teriak-teriak. Kenapa? Diketahui oleh musuh. Tidak bisa kita, kan lagi bom nih, lagi bom banyak kan, bom banyak, teriak-teriak, oi ke kiri, tak kedengeran. Sisip dikit kita muncul ke malah pecah malah gitu. Nak pakai kode, ngobrolnya pakai kode, kan sandi Morse kan, oh ke rumah makan, mana ada orang perang ke rumah makan, mau lagi perang ke rumah makan. Ada jangan tersinggung, tadi kakak main-main be, ya, walaupun kenyataan. Tuh, dari sisi badan luar biasa. Siapa enak jadi tentara? Angkat tangan sini, kakak tengok dulu, tomak apa roja kira-kira. Kan mulai malu-malu. Mana bisa? Ya, orang mengejar impian cuma nongkrong-nongkrong sambil merokok. Aku kalau jadi presiden, tidak bisa sayang. Harus dengan upaya belajar. Ya, saya ingin jadi orang soleh, harus belajar bagaimana cara menjadi orang soleh. Saya ingin masuk surga, harus tahu ada sebuah hadis kursi. Apa kata Allah? Seorang hamba Allah itu tidak tahu malu, kata dia. Kalau kepengen masuk surga,
tapi dia tidak mau taat kepadaku. Itu tanda hamba Allah tidak tahu malu. Kakak lupa hadis qudsinya. Nanti kakak bacakan, ada dalam kitab Tuhfatul Murid. Ada sebuah hadis qudsi. Kata Allah, ada seorang hamba yang tidak tahu malu. Apa tidak tahu malunya, sayang? Pengen masuk surga tapi tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Masuk surga itu memang ada bil jaza, ada bil fadl. Tapi yang secara umum kita ini harus dengan bil jaza, dengan pahala. Pahala itu syariatnya apa? Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh. Jadi jangan main-main lah. Kalau kamu kepengen sesuatu, karena kita terlahir tanpa jangankan ilmu, mana ada bayi lahir sudah pakai baju? Ada bayi lahir pakai baju? Siapa yang nyuci dalam perut? Tak kate bayi lahir tanpa celana, tanpa baju. Terlebih lagi nak pakai dasi, date. Bayi lahir pakai dasi. Nah, ada. Oke, sayang, bisa dimengerti. Yang jelas, kapanpun kamu akan mencapai sesuatu harus dengan ilmu. Oke, sekarang mungkin kamu tidak belajar, tapi nantinya tetap akan belajar kan? Sekarang pengen belajar nanti atau sekarang? Belajar terus, mulai dari sekarang sampai nanti. Cuma kalau kita belajarnya dari sekarang, belajar yang akan nanti lebih ringan enggak? Lebih ringan. Itu saja sebenarnya. Kenapa? Kalau belajar nanti mulai dari sekarang berarti apa? Kita meneruskan ilmu, betul. Tapi kalau belajar nanti berarti ngulang dari awal. Umur udah tua. Makanya nanti walaupun kamu di kuliah pelajarin aku lah sudah, jangan begitu. Aku ngulang lagi, berarti aku lebih memantapkan lagi. Jangan sombong, tidak boleh sombong. Syarat menuntut ilmu itu salah satunya tidak boleh sombong. Ya. Paham adik-adik? Oke. Nah, oleh karena itu kamu harus sadar kalau kita itu perlu ilmu. Ya. Oke. Ini kakak tidak akan panjang lebar karena badan masih pegel. Kakak akan menyampaikan orang. Kata qala al-Khalil Ibnu Ahmad rahimahullah ar-rijalu arba'ah. Imam Khalil bin Ahmad rahimahullah. Imam Khalil bin Ahmad ini ulama tahun kapan? Ulama tahun 100 Hijriah lahirnya. Ya. Tahun berapa, sayang? 100 Hijriah. Berarti masih zaman kapan ini? Masih zaman tabi'in. Ya, masih bertemu dengan sahabat mereka. Hati-hati. Apa kata beliau? Manusia itu ada 4 modelnya. Manusia itu ada berapa, sayang? Ada 4 modelnya, ada 4 ragamnya. Nah, kalau kakak akan tengok kamu masuk yang mana kira-kira. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Apa, sayang? Coba ikut kakak. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang yang tahu, ya, seseorang yang tahu, kemudian tahu kalau dia itu orang yang tahu. Ngerti? Kan baru dijelasi. Seseorang itu tahu, dia tahu, berarti tahu itu apa? Orang kemudian dia tahu kalau dia itu artinya dia sadar kalau dia itu dengan kesadarannya dia mengamalkan ilmunya. Lalu apa itu? Fadzalika alimun. Itu adalah orang yang ketemu orang yang seperti ini, ikuti. Ketemu orang yang seperti ini apa? Ikuti. Ya. Oke. Coba kamera diputar dulu. Perhatikan. Ini orang yang pertama nih namanya. Apa, sayang? Alimun. Apa, sayang? Rajulun yadri
wa yadri annahu yadri. Orang alim dia berilmu dan sadar kalau dia berilmu, sehingga apa? Mengamalkan Ada orang seperti ini, ikuti. Dia tahu siwak itu sunnah, disukai oleh Nabi, paham? Dipakainya, ikuti. Dia tahu sholat tahajud itu sunnah, diamalkannya, ikuti. Dia tahu ini zina haram, ditinggalkannya, ikuti. Dia tahu sholat wajib itu tidak boleh ditinggalkan, dia melaksanakannya dengan baik, ikuti. Maka orang-orang alim itu apa? Orang yang mengerti, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Cuma bahasanya panjang. Rajulun yadri, orang yang berilmu. Wa yadri, dan dia sadar. Annahu yadri, kalau dia berilmu. Ini orang alim, ikutin. Ada kawan, Masya Allah, rajin, ikuti. Itu orang alim. Kenapa? Itu orang yang mengamalkan ilmunya. Kalau ada kawan yang tak mengamalkan ilmunya, jangan ikuti, jadikan kawan be. Teman makan boleh, teman minta odol boleh, tapi kalau teman teladan jangan dipakai. Kamu kepengen punya teman teladan atau pengen punya teman yang mengajak keburukan? Namanya cari teman yang teladan. Nah ini alimun. Apa sayang? Ada orang yang ketiga, namanya apa? Ghafilun. Apa sayang? Ghafilun. Rajulun yadri, orang berilmu. Wala yadri. Apa sayang? Tapi sayang, dia tidak sadar. Annahu yadri. Annahu yadri. Ini orang ghafil. Ghafilnya apa? Orang lalai. Rajulun yadri. Ini maaf, tulisan dokter ini. Ya. Rajulun yadri. Orang yang tahu wala yadri, dan tidak sadar kalau dia itu tahu. Ini ya. Tidak sadar kalau dia itu wala yadri annahu yadri. Fadzalika ghafilun, itu orang yang lalai. Fa'aikizu. Apa sayang? Fa'aikizu. Apa fa'aikizu itu? Bangunkan, sadarkan. Hei, kau ni awak santri, akhlaknya buruk. Hei, kau ni awak santri, sholatnya malas. Hei, kau ni awak santri, tidak puasa. Hei, kau ni awak santri, auratnya terdeder kemana-mana. Maka kalau ada orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, berarti apa namanya? Ghafil. Masuk tak kita yang nomor 2 nih? Terkadang masuk. Terkadang masuk. Bahkan bukan terkadang, sering masuk. Lah tahu tidak boleh, masih dilakukan. Lah tahu dosa, masih dilakukan. Ngatoi kawan, lah tahu berdosa. Kadang-kadang dinjuk tahu, hei, dosa kau ngatoi kawan. Biarlah, dosa aku yang nanggung, nang apa kau? Wai. Ya, ini bahaya ini. Ini bahaya. Berarti dia bukan cuma lalai, justru dia melalaikan dirinya. Ya. Baru yang ketiga, siapa sayang? Mustarsyidun. Apa? Maaf ya, ini khot riq'i namanya. Mustarsyidun. Mustarsyidun, orang yang minta petunjuk. Apa sayang? Siapa dia? Rajulun. Apa sayang? La yadri. Apa? Dia tidak tahu, tidak berilmu. La yadri. Rajulun la yadri, orang yang tidak berilmu.
Wa yadri, tapi dia sadar. Apa sayang? Tapi dia sadar. Wa yadri annahu la yadri. Annahu rajulun la yadri. Dia memang tidak berilmu, tidak tahu. Wa yadri, tapi dia sadar. Annahu la yadri. Dia sadar kalau dia tidak tahu, tidak berilmu. Itu namanya apa? Mustarsyidun. Itu tanda namanya wong minta petunjuk. Fa'arsyidu, maka kasih dia petunjuk. Kak, aku tidak tahu ilmu fikih, ajarkan aku. Ajarkan. Kak, aku kepengen belajar ilmu akidah, ajarkan. Kak, aku kepengen belajar ilmu nahwu, aku tidak ngerti kak, ajarkan. Nah ini namanya mustarsyid. Orang yang sadar kalau dirinya tidak tahu dan pengen cari tahu. Orang yang seperti ini jangan ditolak. Orang yang seperti ini jangan ditolak. Temeni, kawani, ajari. Seperti kita malam ini, pengen belajar nahwu, pengen belajar fikih, pengen belajar akidah, betul kan? Kamu kira-kira masuk gak nomor 3 nih? Yakin? Atau yang keempat? Nah, kada tahu kan? Kalau kamu kepengen tahu, pengen cari tahu, belajar, itu mustarsyid namanya. Tapi bisa jadi yang keempat. Kita cek yang keempat. Siapa yang keempat? Jahilun. Ini kalau terjemahan bahasa Inggrisnya debengak, debuyan, debengak, delolo, dedongo, dedungu, debango. Siapa dia? Rajulun. Siapa sayang? La yadri. Wala yadri. Annahu la yadri. Wala yadri. Annahu la yadri. Ya, kayak ketiga kak. Rajulun la yadri. Wala yadri. Annahu la yadri. Ini orang bengak, tidak berilmu, tapi tidak sadar kalau dia tidak berilmu. Akhirnya tidak galak berilmu. Tuh, wong tidak sadar kalau dia tidak berilmu, tidak galak belajar. Jahilun. Apa kata Imam Ahmad Khalil? Fatrukuh, tinggalkan, jangan dikawani. Kenapa? Wong yang model mak ini kalau dinjuk tahu, tidak galak tahu. Ini kalau terjemahan kakak, wong tidak tahu, ya, tidak galak nyari, dinjuk tahu, tidak galak tahu. Kapan ditanya sok tahu. Ini wong jahil, ini jahilun. Nah, kamu masuk yang mana nih kira-kira? Mustarsyid apa jahil? Yang keempat caknya. Lah dinjuk tahu dah galak tahu. Disuruh belajar dah galak belajar. Disuruh belajar menari sendal lari. Syukri, kau lari-lari terus. Sultan, mana Sultan? Ada kata bola. Ada jahil. Luis dan Luis, ngapa kau tidak ngasih bimbingan? Ya, apa tadi? Ada berapa orang persaing ya? Yang pertama apa? Alimun. Yang kedua apa? Ghafilun. Yang ketiga apa? Mustarsyidun. Yang keempat apa? Jahilun. Alimun tadi apa? Bahasa Indonesia dulu. Orang yang berilmu dan sadar kalau dia berilmu, atau dia orang berilmu dan mengamalkan ilmunya, ya. Yang kedua apa tadi sayang? Ghafilun. Bahasa Indonesianya dulu, orang yang berilmu tapi tak mengamalkan ilmunya, atau tak sadar kalau dia berilmu, sehingga apa? Dia berilmu tak mengamalkan ilmu, itu namanya ghafilun. Apa ghafilun tadi?
Baru yang ketiga mustarsyidun. Apa mustarsyidun? Orang yang tidak tahu tapi sadar kalau dia tidak, sehingga karena dia sadar dia tidak tahu apa, dia mencari tahu, dia belajar, dia ngaji, dia sungguh-sungguh, dia ngapal. Maka yang seperti ini apa? Kasih tahu. Yang keempat, jahilun. Siapa jahilun ini? Orang tidak bertahu, ya, dan tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Dijuk tahu tidak galak tahu. Kapan ditanya? So tahu ini kubu. Ya, tuh, paham saya? Oke. Nah, mudah-mudahan kita masuk minimal orang yang satu dan orang yang ketiga. Apa kata baginda Nabi? Kun aliman. Ya, ini 4 orang ini. Nah, adik-adik tengok kira-kira. Kita cuma berharap apa tadi? Jadi yang pertama atau kita jadi yang nomor berapa, sayang? Ya Allah. Apa kata baginda Nabi? Kun aliman. Jadilah orang alim. Au muta'alliman. Atau jadilah orang yang belajar dari orang yang alim. Atau yang ketiga, mustami'an. Jadilah orang yang dengar. Kalaupun tidak belajar minimal galak dengar. Aku dah hafal, Ustaz. Kalau muta'alim itu apa? Tak tahu nyari tahu, sudah tahu dihafal, diingat, ngerti tak? Itu namanya orang belajar. Kalau mustami' minimal galak dengar. Aku dah hafal hadisnya, tapi aku pernah dengar kalau yang cak ini tidak boleh. Itu mustami' itu minimal. Minimal galak dengar. Atau yang keempat, muhibban. Jadi orang pencinta ilmu. Aku tidak pacak dengar, tapi aku fasilitasi kamu untuk belajar ya nak ya. Ya. Pencinta. La takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Siapa yang kelima? Berilmu ida, belajar ida, dengar galak. Pencinta juga ida. Yang ada siapa? Pembenci, dengki dengan orang belajar. Hati-hati kalau ada kawannya lagi ngapal, terus kita ngejek. Ngapal. Tidak kata waktu lain. Ngapal udah kata kami lain. Ada yang begitu, ada yang ngejek kan? Hati-hati ini jadi yang kelima. Nih, sebelum kakak mulai masuk ilmu fikih, ilmu akidah, kakak nak mantepin dulu kamu ini. Paham? Siap tak jadi seorang mustarsyid? Kalau jadi mustarsyid nanti naik jadi orang alim. Amin. Orang alim, orang yang berilmu. Adik-adik yang sudah tahu batasan auratnya dijaga, sholatnya dijaga. Kakek kita belajar tentang hukum apa? Fadilah sholat berjamaah. Sudah tahu dijaga supaya sholat berjamaah. Kalau sudah punya istri lemah, sholatnya sama istrinya. Ya, tuh enak sekali sholat berjamaah sama istri itu. Satu, sholat berjamaah sama istri. Allahu Akbar. Nilai pahalanya 27. Sudah itu istri cium tangan habis sholat, pahalanya seperti nyium hajar aswad. Kemudian suami mandang istri, istri mandang suami, turun rahmat Allah. Suami ngambil tangan istri, digenggam, dipegang, gugur dosa-dosa. Wah, tuh lengkap, lengkap. Tuh, makanya awas, santri itu otaknya bukan pacaran, otaknya apa? Nikah. Aku akan mencari bidadari bukan bidadari neraka. Yang dicari apa? Bidadari surga. Kalau laki-laki, yang perempuan yang dicari apa? Aku akan mencari penuntun ke surga. Dek, mohon maaf, kalau cuma kamu cari laki-laki yang pacak ngenjuk duit, banyak tak yang bukan suami ngenjuk duit? Gigolo ngenjuk duit. Om-om. Sudahlah dek ya.
Jadi hiburan om aja. Abang belikan semua mobil, rumah abang bangunkan. Ngenjot duit. Cari sesuatu yang membuat kita ini apa sayang? Kok bermanfaat? Surga. Bermanfaat. Hah? Yang membimbing tangan kita ke surga. Tuh. Dan sholat orang yang nikah sama orang yang belum nikah itu beda. Fadlus sholah, fadlus aduh lupa hadisnya bunyinya. Ya, fadilah orang yang sudah menikah itu sholatnya sebanyak 70 kali lipat dibandingkan sholat bujang yang nih. Kamu sholat 70 kali, kakak sholat sekali saja, pahalanya sama dengan kamu sholat 70 kali. Nah, tidak cayo. Hah? Ya makanya santri itu otaknya apa? Otaknya tuh satu mencari bidadari surga untuk yang putra, yang putri mencari penuntun menuju surga. Yang kedua apa? Sholat nikah itu motivasinya apa? Penyempurna ibadah. Atau secara umum aku ingin mencari teman ibadah. Itu judul lagu kakak yang nanti akan dinyanyikan. Loh, nanti yang nyanyinya bukan kakak, ada apa dia yang Sepdon kayak yang nyanyi ya. Oke, dah. Nah itu kalau kita sudah tahu ilmu, ya Allah, aku kalau main galak pacaran, aku kepengennya nikah saja. Ya nikah itu lebih indah daripada pacaran. Buktinya korban pacaran banyak dah. Tuh bayi yang terbuang di siring nih. Ada yang di tong sampah, ada bayi yang dimasukkan di sangkar ayam. Adik belum berlaku. Kalau kita pelakunya, bagi mereka buang anak itu tidak ada masalah, apalagi gugurkan anak. Makanya yang laki-laki hati-hati. Kamu yang menodai wanita, kaget punya anak betino, hati-hati. Makanya ada artis kemarin ditanya, ini kakak tidak sebut namanya, kakak nonton dia di video, apa yang paling anda takuti ketika saat ini punya anak? Apa yang dia takut? Saya cuma takut sama anak perempuan saya. Apa sebab? Saya mikir laki-laki itu seperti saya dulu bangsat, katanya. Kenapa? Takut berlaku hukum dulu dia sering menodai wanita, takut anaknya dinodai laki-laki, seperti dia menodai siapa? Perempuan. Kakak punya kawan ini, wah bukan main. Urusan zina tuh luar biasa. Sudah dicobonya kalau Indonesia, Cina, kalau ada. Apa kata dia? Aku tidak takut apa-apa di otak aku. Yang ku takut si kok kaget jatuh hukum karma sama siapa? Anak perempuan. Tuh. Ayo cobalah. Hah? Nah, kamu juga perempuan hati-hati, jangan kegalaan. Ya. Jangan kegalaan. Carilah lanang yang memang punya niat baik. Kalau ada laki-laki yang berkata kepada dirimu, "Dek, cantik nih kau nih." Terima kasih. Allah yang menciptakan saya cantik. Ya. Tidak, kau tuh beda dari wong lain. Kalau kita sama kembaran galau. Ya. Tapi abang sayang sama dirimu. Kita memang harus saling menyayangi, bukan saling membenci. Tapi sayang abang beda. Oh iya, cinta ayahku beda, cinta kakakku beda, cinta kamu juga beda. Sama-sama. Jadi cuman jadi mohon maaf kalau kakak nak serius, belum waktunya. Kalau kakak sudah bisa cari duit, kakak sudah bisa tanggung jawab, datang ke rumah, kasih tahu sama ayah saya. Ya, pinanglah aku dengan bismillah. Begitu, Luis. Jangan sibuk. Oh dek, lanang itu kapan sudah bisa bertanggung jawab, kamu tidak usah khawatir, tidak bakal ditolak kamu. Apalagi kalau tanggung jawabnya sudah besar, sudah bekerja, ya kan? Tenang mah ya sudah. Assalamualaikum Pak.
Kamu kerja di mana? Alhamdulillah, saya pengusaha Pak. Pengusaha apa? Pengusaha ridho Bapak. Hah? Pengusaha mencari ridho. Ya, siapa tadi? Ini Rizky kan? Rizky, kamu apa? Pedagang Pak. Oh luar biasa. Iya Pak, pengangguran dalam gang. Itu jam menipu sekali ya. Ini jam mana nih? Jam Korea ya? Ini waktu Korea ya? 7:30 ya? Coba digantilah jamnya tuh, ganti jam apa? Bukan jamnya apa? Baterainya. Nah, ini coba diperhatikan oleh kita semua. Jadi kamu nih, apalagi kalau laki-laki itu kamu lihat akhlaknya bagus, agamanya bagus, itu jangan tolak-tolak. Ya, bismillah. Sholatnya bagus, ibadahnya bagus. Adik-adik, kalau seseorang sama orang tuanya tidak berakhlak, apalagi sama mertua, bener gak? Sama mak bapaknya dewek dia tidak apalagi sama mertuanya kaki. Makanya ditengok akhlaknya. Ini belum kawin bela bertengkar sama pacarnya, belum kawin bela nabok pacarnya. Ada kan yang begitu kan? Oh. Belum kawin beda ngatur-ngatur. Mana ngatur-ngatur? Kamu tuh kalau kemana-mana izin aku dulu. Ini saja yang dapat kakak sampaikan kajian kita. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Naktatim bilhamdalah. Oke, baik.